Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. BKM Masjid Jami Al-Ikhlas yang saya hormati, para asatidhin, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah, hadirin wal hadirat, bapak ibu-ibu jamaah salat maghrib dan jamaah pengajian rahimakumullah. Pada subuh kemarin kita telah kaji surah Al-Ikhlas. Sebelumnya surah An-Nas. Malam ini kita kaji pula dulu surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ini tergolong pada surah Madaniyah yang turun di Madinah. Wahia khamsu ayat, dan terdiri dari 5 ayat. Surah Al-Falaq ini sama turunnya dengan surah An-Nas, sehingga disebut Al-Mu'awwidhatain. Al-Mu'awwidhatain, dua surah yang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisalah dikatakan ini kembar, ya, surah kembar. Kalau di surah An-Nas menyebut 3 asma Allah untuk berlindung dari satu kejahatan. Di surah Al-Falaq kita menyebut nama Allah 1 kali untuk berlindung dari 4 kejahatan. Ya, karena memang asbabun nuzulnya sama turunnya. Nah, sekarang kita lihat dulu kandungan globalnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah secara khusus, wahai Muhammad. Secara umum semua kita, karena khususnya ayat ini turun buat Nabi, cuman Nabi wajib menyampaikan pada kita, berarti buat kita juga. Katakanlah, a'udzu, aku berlindung. Tentunya kepada siapa dan dari apa? Kepada siapa? Birabbil falaq. Kepada Rabb yang menciptakan, yang memelihara, dan yang mengatur. Falaq. Falaq itu waktu subuh. Jadi berlindung kepada Allah yang telah menjadikan, mengatur, memelihara waktu subuh. Maka hendaklah kita memelihara subuh itu. Kenapa? Banyak keistimewaan di waktu subuh. Di antaranya, siapa yang melakukan sholat sunat qabliyah subuh lebih utama dari langit dan bumi dan segala isinya. Inilah orang kaya akhirat, qabliyah subuh. Makanya Bapak Ibu, jam berapapun awak bangun, qabliyah subuh terus.
Mana tahu bangun jam 8 tetap qobliyah. Iyalah, terlambat ketiduran, nah itulah tetap qobliyah. Karena pentingnya. Itu baru qobliyah. Bagaimana dengan subuhnya? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, perbandingan yang sunat dengan yang wajib 1:70. Jadi kalau qobliyah subuhnya seperti lebih utama dari langit dan bumi dan segala isinya, berarti solat subuhnya lebih utama daripada 70 langit 70 bumi. Masya Allah. Begitu tingginya pula ya. Namun begitu masih banyak lagi yang mengabaikan waktu subuh itu. Padahal begitu pentingnya ya. Sampai-sampai wazada Utsman bi adzanis subuh. Utsman bin Affan menambahi azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Cuman ada yang mengomentari, kalau di Mekah katanya panjang as-salahnya, pendek naumnya. As-salatu khairum minan naum. Di Indonesia panjang naumnya, pendek solatnya. As-salatu khairum minan naum. Maka panjang tidurnya, pendek solatnya. Ada juga benarnya. Ya. Baiklah. Itu semua karena pentingnya lah subuh itu dah. Bahkan kalau solat subuhnya sudah seperti solat Jumat, gentar orang kafir melihat kita. Ini dah belum tercapai sampai sekarang. Ya, mudah-mudahan lah Allah beri kita semua hidayahnya untuk menjaga waktu subuh yang begitu penting itu. Jadi kita berlindung kepada Allah yang menjadikan subuh. Sebetulnya tidak cuma menjadikan subuh, menjadikan asyar, menjadikan zuhur, menjadikan maghrib, menjadikan semua, menjadikan semuanya. Rabbil alamin, yang menjadikan alam semesta, yang menguasai alam, yang mengatur alam. Kepadanya lah kita berlindung. Lalu dari apa kita berlindung? Pertama, min syarri ma khalaqa. Min syarri, dari kejahatan. Ma khalaqa, yang dari kejahatan ciptaanmu. Artinya dari kejahatan makhluk yang diciptakan Allah. Jadi Allah itu menciptakan makhluknya. Di antara makhluk Allah tu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang baik, ada yang jahat. Kalau yang baik pula malaikat lah, ciptaan Allah. Malaikat itu baik semua Bapak Ibu. Enggak ada malaikat yang jahat. Walau Israel tetap baik. Walau siapa? Israel. Jangan kayak orang musyrikin itu. Kalau Israel mereka benci, kenapa? Dicabutinya kau pikir nyawa biniku. Tapi kalau Mikail mereka suka. Kenapa? Karena bagi-bagi rezeki. Memang setiap orang yang suka bagi-bagi rezeki senang orang ya. Suka orang. Ini sebetulnya sama aja kalau malaikat itu. Semua malaikat baik, nggak ada malaikat yang jahat. Itu di dunia. Ada ciptaan Allah yang baik di akhirat. Apa itu? Surga. Jadi aku berlindung dari makhluk yang jahat. Jadi yang baik enggak. Misalnya enggak usah berlindung dari malaikat, enggak usah berlindung dari surga. Tetapi makhluk yang jahat itu di dunia ini adalah setan. Maka tidak ada setan yang baik.
Nggak ada setan yang baik, semua setan jahat. Di akhirat apa itu? Neraka. Nggak ada tempat yang baik di neraka. Semua di neraka itu siksa. Itu. Makanya Bapak Ibu nggak usah bercita-cita masuk neraka. Nggak ada enaknya di neraka. Jadi aku berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk, berarti dari kejahatan setan di dunia ini dan dari kejahatan neraka di akhirat. Berarti perlindungan itu dunia dan akhirat. Nah, itulah. Lalu ada lagi Bapak Ibu, makhluk baik, ada makhluk jahat. Tapi ada memang pada dirinya dua-dua ada. Ada baik, ada jahat. Siapa itu? Manusia. Kalau manusia perpaduan itu ya, malaikat dengan setan, manusia. Ada manusia baik, ada manusia jahat. Contoh manusia baik, inilah semuanya. Yang datang yang mengaji ini insya Allah orang-orang baik lain. Nah, inilah contoh orang-orang baik di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, dunia. Itulah orang baik lain. Orang baik lain. Iyalah orang baik, ya. Tapi ada manusia jahat, ada enggak? Ya banyak juga lah. Begal, rampok, apa lagi? Maling, koruptor, pembunuh, pezina dan sebagainya lah. Itu manusia jahat. Dan memang di dalam diri kita ini pun ada baik, ada buruk. Fa'alhamaha fujuraha. Fujur kejahatan, wa taqwaha, dan ada kebaikan, ketakwaan. Bahkan di diri kita ini ada nafsul mutmainnah, nafsu yang senantiasa mengajak untuk berbuat baik. Nafsu sholat, nafsu puasa, nafsu ngaji, nafsu baca Quran, nafsu bersedekah, nafsu apa, itu yang baik. Tapi ada nafsul ammaroh, nafsu yang mengajak pada kejahatan. Nafsu mencuri, nafsu menipu, nafsu membunuh, nafsu selingkuh. Halo, nafsu selingkuh, nah itu juga nafsul ammarah yang buruk. Maka semua yang buruk kita mohon perlindungan kepada Allah dari semua min syarri ma khalaq. Baik dari jin, dari setan, dari neraka, dan dari manusia yang jahat. Itu satu yang kita mohon perlindungan itu. Bapak Ibu, yang kedua, minumlah kita dulu. Ya, ngambil pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dapat 4 pahala. Pahala minum duduk, pahala minum tangan kanan, pahala minum baca bismillah, pahala minum baca alhamdulillah. Dengan sekali minum 4 pahala. 2 kali minum bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. 8 pahala. 3 kali nanti. Baik Bapak Ibu, ya, kembali pada awal. Kalau enggak baca bismillah, tangan kiri pula berdiri pula, itu ngasih minum syaitan itu. Jahat lagi. Yang kedua, wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan. Ini yang kedua ini. Kita berlindung kepada Rabbil Falak dari kejahatan malam apabila sudah gulita. Malam. Sampai Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, apabila maghrib sudah tiba atau tenggelam matahari, maka suruhlah anakmu masuk ke rumah. Karena setan mulai berkeliaran mulai dari maghrib sampai ke isya. Yalah, ya Bu. Kalau sudah azan maghrib, cari anak-anak suruh masuk.
Kalau perlu ayah anak-anak pun cari di kedai kopi sana, suruh masuk. Ya, cari. Kenapa? Banyak setan bilang. Itulah. Malam, kalau sudah datang malam, apalagi sudah gulita, mulailah maling beraksi. Mulailah tikus pun beraksi. Kalau siang nggak nampain tikus nih, malam mulai dah. Memanen padi orang juga malam. Mulailah kelelawar, beraksi dah. Habis. Ini semuanya banyak makhluk-makhluk yang beraksi di waktu gelapnya malam. Ya kan? Memang ada juga yang maling siang, ada juga tikus malam, tapi lebih parah waktu malam. Jadi oleh karena itu, kalau sudah malam, upayakanlah dari maghrib ke isya nggak usah berkeliaran, nggak usah. Kadang begal-begal itu pun malam juga ya. Itulah banyak semua kejahatan-kejahatan itu, kejahatan malam apabila sudah gelap gulita. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, kalau sudah malam jangan keluar, apalagi ibu-ibu. Bu, kalau sudah malam jangan lagi, karena ada istilahnya kupu-kupu malam. Ya itu. Ada nggak kupu-kupu siang? Nggak ada. Apanya kupu-kupu malam tuh? Hah? Apa? Wanita malam. Oh, wanita malam, khusus malam. Ditambah lagi bencong-bencong malam. Itu pun ada khusus malam itu beraksi bencong-bencong tuh. Siang nggak nampak itu, karena nampak bulu kaki yang dicukurnya itu. Itulah. Itu malam. Dulu di Simpang Jodoh tuh. Oh, kalau udah malam berserak bencong-bencong tuh. Waduh. Jadi hati-hatilah pokoknya malam. Kalau ibu-ibu terpaksa keluar malam, maka pertama pakailah hijab, yang kedua jilbab, yang ketiga khimar. Bisa ibu bedakan? Kalau hijab ini tire, ini hijab namanya. Kalau jilbab baju, kalau khimar kerudung. Iya, iya, itu bedanya itu. Di Al-Ahzab itu hijab tire, jilbab menutupi badan, gamis. Cuman gamis ini pun ada yang syar'i, ada yang tidak. Yang tidak syar'i terlalu ketat sehingga nampak benjolan-benjolan pada tubuhnya. Apa namanya itu? Polisi tidur lah. Itu. Yang kedua terlalu tipis sehingga nampak warna kulitnya. Itu sama dengan telanjang. Kalau khimar, ini wal yatrib bi khumrihinna ala juyubihinna, hendaklah kau tutupkan khimarmu, tutup kepalamu sampai menutup leher dan dadamu. Itu khimar. Ibu bilang selalu apa? Jilbab. Bukan itu jilbab, salah nama ibu. Berhijab katanya pakai tire. Iya itunya. Iya, tiga-tiga ada di Al-Ahzab, hijab sama jilbab. Di An-Nur 31 khimar. Nah, itulah. Kalau sudah dijaga yang tiga itu, mudah-mudahan tidaklah menjadi kupu-kupu malam lagi namanya. Nah, jadi oleh karenanya hati-hatilah kita Bapak Ibu berkeluyuran di waktu malam, karena banyak kejahatan yang berkeliaran bertabur di waktu malam. Itu juga kita mohon ampun. Sampai ada istilah angin malam ya. Angin siang nggak ada ya. Angin malam itu apa itu? Jahat juga itu ya. Nah itulah dah. Baik Bapak Ibu, itu yang kedua, kita mohon perlindungan kepada Allah. Yang ketiga, wa min syarrin naffatsati fil uqad,
dan dari kejahatan napasat. Napasat itu wanita-wanita pesihir. Ya. Yang napasat itu wanita-wanita yang meniup pada apa? Fil uqad, pada buhul. Karena di zaman dulu banyak pesihir-pesihir wanita. Dengan cara diambilnya tali itu diikatnya, dibuhul, disimpul ya. Nah, simpul tak berapa ikatan. Baru dibacanya itu mantra-mantranya, baru disemburnya. Barulah ini kasusnya buat Nabi ini. Disantet wanita Yahudilah Nabi dengan mengikat pada tali, kemudian di mantra-mantra ditiupkan napasat tipil uqad, kemudian dia buang ke sumur ditimpa sama batu. Nabi pun sakit kena santet. Kenapa? Pernah Nabi kena santet? Berarti ada santet, ada itu. Nabi kena, ngasang sakit lah Nabi. Akhirnya turunlah malaikat Jibril membawa Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian dikasih tahu malaikat Jibril lah bahwa dia kena santet dengan membuat buhul. Akhirnya disuruh Nabi sudah diambil baru dibakar. Habis itu diruqyah malaikat Jibril lah Nabi dengan Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian sembuhlah Nabi. Maka berarti Al-Falaq An-Nas ini bahagian dari ayat-ayat ruqyah. Ruqyah. Maka setiap orang meruqyah pasti ada Al-Falaq dan An-Nas yang ia baca. Dan meruqyah diri lebih bagus daripada diruqyah orang lain. Bagaimana caranya? Baca. Makanya setelah turun ayat ini, Nabi nggak pernah tinggalkan lagi. Setiap pagi dan sore. Jadi amalan pagi sore Nabi adalah Al-Falaq dan An-Nas. Pagi itu habis sholat subuh dibaca Nabi lah itu. Sore itu habis sholat asyar. Kalau yang sudah kena santet sembuh, kalau yang belum antisipasi. Maka oleh karenanya ruqyahlah dirimu. Kalau perlu bapak ruqyah anak-anak. Bacakan Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Kalau perlu ibu-ibu, laki ibu pun ruqyah. Sini bang biar ku ruqyah kau. Entah yang kesetanannya kau bilang begitu. Bu, mengamuk dia. Itulah. Kalau takut ngamuk adalah asal lagi kumpul di rumah baca Al-Falaq An-Nas kuat-kuat biar didengar yang seluruh isi rumah tu. Sembuh Nabi, sembuh. Itulah. Itu asbabun nuzulnya itu memang. Sinilah kenanya dia. Ya, baca Al-Falaq dan An-Nas setiap pagi dan sore, habis subuh, habis zuhur. Bahkan mau tidur juga dibaca. Sering perbanyak membaca itu. Apalagi bapak saudara yang punya jabatan strategis, yang kursi kursi basah, kursi panas apa itu? Kursi panas, kursi basah. Mainlah itu kadang ada dengki-dengki, main santet, main ombus-ombus, main apa-apa permainan. Setan fitnah segala macam. Maka amalkanlah ini, bro. Diamalkanlah, Pak. Ya, bapak-bapak pejabat, ibu-ibu pejabat, apalagi calon bupati. Calon bupati banyak mengamalkan ini. Karena di pencalonan seperti pilkada, ini ayat paling laris ini. Terlebih-lebih ayat terakhir. Kita baca. Jadi napasatipil uqad. Kadang-kadang Pak ditanamnya di pondasi rumah. Macam mana lagi ngambilnya itu kan? Kadang buatnya simpulnya banyak biar jangan terbuka. Begitulah seterusnya. Aduh, dari dulu. Tapi wanita itu di zaman dulu. Sekarang laki-laki wanita kuda saya. Ya. Jadi kenapalah disebut wanita? Karena memang wanita Yahudi yang menyantet Nabi ini. Jadi berlindung kepada Allah dari kejahatan
napasati fil uqad, wanita-wanita peniup kepada buhul alias tukang santet, kang guna-guna. Dosa besar itu karena mohon kepada setan. Yang kedua, menyakiti. Kalau sampai mati, maka dosa yang disantet pindah kepada yang nyantet itu. Naudzubillah, naudzubillah, dosa besar. Ya. Kalau sekarang udah berkurang lah santetnya. Ya, manusia orang-orang primitifnya itu, yang sudah mulai maju cara berpikir orang, otomatis berkurang itu. Tapi kalau berpikirnya primitif, itu yang senantiasa itu, di kampung-kampung dulu banyak itu. Ada kadang-kadang nggak santet, apanya, racun. Racun. Itu juga banyak juga berserak di kampung-kampung itu. Banyaklah guna-guna ya. Sampai dicucuknya pula jantung boneka itu di sini, menggelupur kawan di batang kuis. Dirondamnya boneka itu di bak tengah malam, menggigil kawan di Tanjung Merawak misalnya. Itulah hebat-hebatnya. Ngeri-ngeri kali permainan-permainan santet, guna-guna ya. Itu semuanya ada pemain bayaran. Baik Bapak Ibu, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari hal seperti itu. Yang keempat, terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia menjalankan dengkinya. Bapak Ibu mohon maaf, semua orang ada dengkinya. Iya, ibu-ibu pun ada juga dengki ibu-ibu. Ibu, Bu, nah iya kan? Bapak-bapak pun ada, aku pun ada juga itu dengkiku. Ciri-cirinya susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itulah ciri-ciri dengki itu. Jadi kalau orang dapat nikmat, terbetik dalam hatinya enggak suka, itulah dengki itu. Itu dengki itu. Kalau ditengoknya orang susah, senang dia, itulah dengki itu. Dengki itu, Pak. Udah muncul di dalam hati. Dengarnya orang kena musibah, waduh, gembira kali dia. Hatinya gembira. Dengarnya orang dapat nikmat, waduh, pedih rasa hatinya. Itulah dengki itu. Itu mengenali dengki. Cuman dengki ini ada yang idza hasad, kalau dia jalankan, disitulah dosa besar itu. Orang menjalankannya ada dua tingkatan. Tingkatan pertama, dia jalankan supaya nikmat yang ada pada orang itu pindah ke dia. Misalnya dilantik kawan kepala dinas di kantornya, dia berpikir supaya kepala dinas itu sama dia, lepas sama kawan. Mainlah tadi fitnah, santet, apa-apa main supaya kawan itu jatuh. Sehingga banyak, semakin tinggi jabatan, makin sering check up ke Penang. Banyak apa? Makin tinggi jabatan, makin sering check up kesehatannya. Banyak yang bohongan. Ini tadi. Jadi kalau begitu, Bapak Saudara, kalau timbul itu, bagaimana supaya rezeki yang sama kawan tu pindah ke awak? Itulah dosa itu. Ada orang jualan laris, dia jualannya enggak laris. Macam mana supaya macet jualan kawan, laris jualannya? Disiramnya tengah malam, baru masak nasi itu basi langsung. Hebat. Ngeri-ngeri permainan apalah semua ini. Hasidin idza hasad. Ya. Itu jahat, itu jahat. Ada lebih jahat lagi. Siapa yang lebih jahat? Ya, kalau masih pengen nikmat orang pindah sama dia, udah jahat. Tapi lebih jahat lagi,
Sama aku pun tidak, sama kau pun tidak. Ada hadis mendelingnya itu. Sodiau lebih baik yo cop begu. Sodiau lebih baik dia cop begu. Sama kau pun tidak, sama aku pun tidak. Bagus sama begu. Inilah dongki tingkat tinggi. Paham Pak? Kalau tadi pula ada timbul dengki, dia tekan, enggak dia kembangkan, enggak dia jalankan, maka dia berupaya menekannya, menghapusnya, sehingga orang dapat nikmat. Selamat ya Pak, selamat ya, semoga sukses ya, mudah-mudahan betah ya. Itu upaya dia meredamnya. Itulah orang beriman, meredam, diredamnya itu, enggak dia kembangkan pula dengki itu. Nah, kalau begitu Bapak Ibu Saudara, inilah 4 kejahatan yang kita mohon perlindungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengijabahnya. Nah, baik Bapak Ibu, kita beri waktu untuk diskusi. Alhamdulillah. Kasih sama ibu-ibu ada itu. Karena penyakit dongki-dongki ni payah ini. Ada, silakan Bu, silakan. Oh enggak ada. Ada. Oh enggak ada. Pas. Bapak-bapak lah, bapak-bapak sebelah sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz tadi mengenai dengki tadi. Kalau sebaliknya misalnya antara suami istri yang mendengki, macam mana boleh? Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suami istri bisa makna positif itu. Ya, misalnya lah cemburu dia menengok lakinya satu ruangan dengan cewek di kantornya, karena dia cintanya sama lakinya itu. Sebatas itu masih bagus. Tapi kalau sempat diguna-gunainya kawan tuh biar muak kawan tuh nengok lakinya, itu rusak lagi. Jadi sama aja nih Pak, kepada siapapun dongki itu adalah dongki yang dijalankan itu jelek. Macam mana kali jeleknya? Al-hasadu ta'kulul hasanat kama ta'kulunan narul hataba. Dengki itu memakan akan kebaikan sebagaimana api memakan kayu api. Jadi apa? Jadi abu ya. Jadi kayu api itu habis, amal kita tuh habis dimakan jahatnya dengki itu. Awak pikir yang ada amal awak, rupanya nah hangusnya semua. Jelek kali. Makanya ditekan ya, diredam rasa dengki itu. Jangan dijalankan. Ya, sama itu ya. Kalau suami istri enggak dengki, namanya cemburu. Kalau suami cemburu pada istrinya boleh. Tapi kalau istri tidak boleh cemburu sama laki. Karena kalau suami cemburu sama bini, memang tak boleh dia pula menikah kalau masih ada lakinya. Tapi kalau istri cemburu sama laki, itu enggak boleh, karena boleh lakinya nikah sampai 4. Itu di jalan tuh. Makanya
Nggak usah ibu-ibu setuju kan, nggak diminta itulah rumusnya. Iya. Paham Bu? Paham? Aku tanya paham, nggak aku tanya setuju, karena aku tahunya itu ibu nggak akan setuju. Terima kasih ya. Jadi cemburu itu ada cemburu positif ya. Pastabikul khairat, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Si fulan kok rajin kali ke masjid, aku kenapa? Oh main. Itu cemburu positif. Cemburu positif ada. Cemburu negatif itulah tadi datanglah itu dengki itu ya. Baik. Yang lain bolehnya dah ditambahi di ini ustaznya kasihkan ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz bilang malaikat yang jahat. Yang jahat itu ada setan. Iya. Jadi manusia itu jahat, Ustaz. Hah? Manusia itu jahat apa? Ada yang jahat, ada yang baik. Definisi jahat itu ada manusia. Di mana definisi jahat manusia dan di mana definisi setan? Kenapa manusia itu ada yang menyimpan jahat, ada yang menyimpan jahat? Jadi memang itu penjelasan setan. Hah? Iya. Setan jahat semua, malaikat baik semua. Manusia ada baik, ada jahat, ya. Ya. Potensi baik, potensi jahat ada pada diri manusia. Sekarang mau potensi mana awak jalankan? Kalau kembangkan potensi baik ke surga lah itu. Dikembangkan potensi jahat ke neraka. Jadi ustadz bisa jadi preman. Dan preman pun bisa jadi ustadz. Tinggal sekarang mau milih mana itu. Iya. Jadi apa-apa yang membuat termasuk setan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi target dia ada manusia, hati. Kenapa hati? Karena hati itu satu kali rusak bisa rusak amal 70 tahun. Ria. Makanya target utama hati. Hati ini. Dan hati ini Bapak Ibu Saudara bisa di situ malah setan itu mengalir di pembuluh darah itu. Nah, lalu Nabi kenapa tidak? Karena yang bagian setan udah dibuang. Nah, waktu bedah dada, ya. Awal belum. Bahkan dia tambahi, apa tambahnya? Makan minum yang haram. Bagaimanalah doanya diijabah, makanannya pun haram. Bagaimanalah dia bisa khusyuk solat kalau makanannya haram? Bagaimanalah dia bisa menghafal Quran kalau makanan minumannya haram? Jadi ada pengaruhnya kepada baik buruknya seseorang. Iyalah. Nah, begitu saya pikir Ustaz. Ya. Ada mau ditambah? Itu tadi posisinya itu yang saya sampaikan itu dan yang saya itu semuanya tergantung pada individunya. Tergantung pada Individu seseorang. individu. Kan tergantung orangnya. Iya. Iya. Iya betul. Apa ayatnya itu lupa aku. Alah lupa pula saya bunyi ayatnya itu. Artinya kalau dia berbuat baik maka dia akan menerima kebaikan. Kalau berbuat jahat dia terima kejahatannya data dari dirinya. Itu secara tinjauan syariat. Ya. Makanya ada istilahnya begini. Aku takut nanti ke Jabariyah pula piginya. Jangan pula Jabariyah ya. Semuanya
Allah. Dan jangan pula qadariyah semuanya kita. Nah, tapi perlu ahli sunnah ya. Perpaduan jabariyahnya ada, qadariyahnya ada. Usaha di tangan kita, kesimpulan di tangan Allah. Tapi tidak boleh kita mendahului Allah. Takutku nanti dipukulnya orang. Ya, kenapa kau pukul aku? Itu sudah takdir Allah, katakan. Udah gaduh itu. Gaduh lah. Ya, jadi intinya kepada manusia itulah. Seperti kita hidup di persimpangan jalan. Iyalah, satu jalan ke surga, satu jalan ke neraka. Tinggal kita mau kemana. Itu lebih kurang. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana ya Allah, amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa amalan shalihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.